Di Jawa bagian selatan, ombak Samudra Hindia memukul karang dengan ritme purba. Orang-orang menuturkan tentang Nyai Roro Kidul, ratu yang menjaga Laut Selatan, sebagian menyebutnya putri kerajaan yang dikutuk, sebagian roh penjaga alam. Apapun asalnya, namanya diucapkan dengan hormat. Kisahnya bertaut dengan Raja-Raja Mataram. Ratu menjadi simbol perjanjian antara bumi dan laut. Manusia memimpin darat, namun harus menghormati penguasa samudra. Istana lautnya dibayangkan megah, bertiang batu karang, diterangi cahaya hijau kebiruan dari dasar air. Konon, ia menyukai warna hijau laut. Orang Jawa menasihati peziarah pantai selatan untuk tidak memakai warna itu agar tidak dipanggil ombak. Larangan bukan tahayul kosong, ia cara untuk mengajari hormat pada laut yang tak bisa ditundukkan. Banyak yang datang memohon restu, dari nelayan hingga raja. Upacara labuhan digelar, sesaji dihanyutkan, doa dipanjatkan. Bukan menyembah, melainkan mengakui keterbatasan dan memohon keselamatan di hadapan alam yang perkasa. Di antara kisah, ada cerita cinta mistis antara Ratu Laut dan Raja. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, pemimpin yang mengingkari janji pada alam akan merasakan badai sebagai sanggahan. Di Karangkidang, ombak besar menjelma menjadi peringatan. Di pantai Parangtritis, orang duduk tenang, mendengarkan bisikan laut, kesombongan merusak, batas harus dihormati. Nama Nyai Roro Kidul terpahat dalam lagu daerah, lukisan wayang, dan tari tradisional. Bagi sebagian orang itu mitos, bagi yang lain pesan moral, manusia harus tunduk pada kebesaran laut. Anak-anak diajarkan membaca isyarat alam, angin yang berubah ritme, pola ombak yang tak terduga, kegelapan langit yang mengancam. Pengetahuan ini adalah doa yang diucapkan melalui pengamatan tajam. Pantai selatan tetap menggoda dengan keindahannya yang memikat. Pengunjung diajak nikmati panorama dengan sikap hormat. Di balik mitos Ratu Laut, tersembunyi pesan sederhana, alam melindungi yang tahu tata krama. Legenda bukan untuk dikabarkan, tetapi untuk diingat. Laut bukan ancaman, ia guru hidup tentang ketundukan dan batas. Di sanalah hikmah tertua terus mengalir.